Hai guys, jumpa lagi di channel Yande Life yang kali ini sedang ada di lembah suatu sungai, menikmati alam hijau terbuka ini sambil berwisata melukat. Melukat merupakan salah satu warisan budaya dan kini makin ngehits menjadi wisata budaya. Saat ini wisata melukat makin diminati bukan hanya oleh penduduk lokal Bali, namun juga diminati oleh orang luar Bali, bahkan oleh turis-turis bule. Melukat merupakan kegiatan pembersihan pikiran dan jiwa secara spiritual dalam diri manusia. Tempat-tempat melukat ada yang berada di alam terbuka karena mata air atau sumber air yang disucikan sebagai medium melukat ada di tempat yang seperti itu. Jadi pada dasarnya melukat itu sambil menikmati alam. Paduan yang sempurna antara melukat sebagai wisata budaya dan spiritual dengan wisata alam di tempat yang masih asri, hijau, dan terjaga. Dan itu channel Yande Life temukan di tempat melukat yang sedang didatangi ini, yang punya setting tempat yang sungguh eksotis dan landscape bentang alam yang sungguh indah. Kita ada di tempat melukat yang bernama Taman Beji Samuan atau Beji Samuan Park yang terletak di tengah-tengah Pulau Bali, persisnya ada di Banjarjemeng, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Terlihat bahwa tempat melukat ini ada di suatu lembah yang sangat dalam, lembah sungai Yehpenet. Kita sekarang ada di lokasi parkir di atas lembah, tiba di parkir sekitar jam setengah 3 sore dan bersiap akan turun melahap ratusan anak tangga menuju ke dasar lembah di mana sebagian besar area atau titik-titik melukat berada. Channel Yande Life telah membuat vlog yang lain yang berisi detail review jalan menuruni ratusan anak tangga, sekitar 300 anak tangga katanya. Silahkan klik linknya di atas untuk menyimak lebih lengkap dan lebih detail. Sementara vlog ini fokus utamanya adalah panduan atau tata cara atau langkah-langkah dari awal sampai akhir bagaimana melukat di Taman Beji Samuan. By the way guys, sebelum melangkah lebih jauh, mohon bantuannya untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Itu akan jadi vitamin bagi channel Yande Life untuk terus mengupload video-video jalan-jalan di Bali. Terima kasih. Sedikit ringkasan tentang medan jalan turun ke bawah ke lembah ini. Kondisi anak tangga bagus, di beton, tidak licin, dan juga ada pegangan tangan atau handrail istilahnya, sehingga membantu perjalanan turun ini dengan lebih aman dan nyaman. Kemiringan tangga ini bervariasi, ada bagian-bagian yang sangat curam. Salah satu anggota rombongan channel Yande Life adalah anak kecil. Itu bisa menjadi suatu indikasi bahwa medan turun ini dan juga nanti prosesi melukatnya bisa diikuti oleh anak kecil. Tetap persiapkan fisik dan semoga cuaca mendukung. Sebentar lagi kita akan sampai di pemberhentian pertama, yaitu di sebuah pura kecil bernama Pura Beji Desa Lan Puseh. Sarana persembahyangan atau melukat yang perlu disiapkan dari rumah adalah canang sari sebanyak 19, kemudian 1 buah daksina pejati, dan tentu saja dupa ya. Pejati dihaturkan di pelinggih Pura Beji Desa Lan Puseh. Berikut rangkuman tentang fasilitas yang ada di tempat melukat Taman Beji Samuan ini. Fasilitas yang ada di sini tidak ada loker, tempat penyimpanan barang-barang ada di balai-balai terbuka, nanti kita tunjukkan. Tidak ada toilet di sini, toilet ada di tempat parkir atas, di rumah-rumah penduduk, nanti bayar Rp2.000 per pemakaian. Di sini juga ada ruang ganti di sebelah bawah, nanti akan ditunjukkan. Sambil menyaksikan video ini terus berjalan, mari kita mulai penjelasan langkah-langkah proses melukat di Taman Beji Samuan. Langkah pertama melukat di sini, kita sembahyang di Pura Beji Desa Lan Puseh, berdoa memohon keselamatan agar proses melukat ini berjalan lancar hingga selesai. Persembahyangan di Pura Beji Desa Lan Puseh dipimpin dan dipandu oleh seorang pemangku. Pemangkunya standby dari pagi hingga sore di sini. Kita tidak ada gambar saat sembahyang di sini. Ini suasana setelah persembahyangan. Sudah ada bija di dahi. Setelah selesai sembahyang, selesai muspe, selesai nunasirte,
di pelinggih dari Pura Beji Desa lan Puseh. Lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua adalah ke pelinggih Ide Ratu Gede yang letaknya sedikit turun tangga ke bawah. Untuk di pelinggih Ide Ratu Gede sebenarnya cukup pakai canang sari saja, namun kita sudah terlanjur bawa 2 daksina pejati, maka 1 tambahan daksina pejati itu kita haturkan di pelinggih Ide Ratu Gede. Di pelinggih Ide Ratu Gede kita berdoa juga memohon agar diberi keselamatan dan kemudahan selama prosesi melukat ini dari awal hingga akhir. Selesai di sini lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga lokasinya ada jauh di bawah. Kita ditemani oleh seorang pemandu yang ada standby di sini. Satu lagi untuk penyimpanan barang-barang bawaan bisa ditaruh di bali-bali ini atau di tempat datar yang ada di sebelah kanan ini. Yang di sebelah kanan ini di bagian bawahnya adalah ruang ganti. Sementara di sebelah kiri ada kolam pengelukatan Sabta Resi. Sebagai tambahan informasi, untuk melukat di sini tidak ada tarif masuk. Biaya yang ada, pertama uang parkir Rp5.000 per mobil. Kedua, uang donasi besarannya seikhlasnya saja. Dimasukkan ke kotak donasi. Kotak donasi ada di lokasi parkir di atas, dekat gerbang turun tangga. Ketiga, biaya jasa pemandu besarannya terserah saja seikhlasnya. Dikasihnya di akhir acara melukat. By the way, suasana perjalanan kalau kita ingat-ingat dari atas, paling atas, dari lokasi parkir hingga ke titik ini penuh dengan pemandangan hijau, suasana alam yang masih alami, suatu perjalanan yang menyenangkan, berada di tengah alam, di rimbunan pohon-pohon, dalam suasana lembah hutan hijau. Bisa mendengar suara alam, suara air sungai mengalir, suasana yang menyegarkan, apalagi tentu saja ini tempat yang kaya dengan oksigen dari rimbunan pohon-pohon hijau di sini. Sejak kita turun dari tempat penyimpanan barang-barang bawaan sampai ke sini, tidak banyak yang kita potong, tidak banyak bagian video yang kita hilangkan. Sungai di bawah sudah jelas terlihat. Ini namanya Sungai Yeh Penet. Ada pertigaan jalan di sini, kita ke kanan dulu. Nanti kalau sudah selesai di bagian kanan, akan lanjut nanti di bagian kiri. Dari papan penunjuk jalan, sebelah kanan adalah ke pengelukatan Campuhan, ke sebelah kiri adalah pengelukatan Sudemale. Selama pengamatan di sini, tidak semua pengunjung sebenarnya memakai pemandu. Barangkali sedikit input kepada pengelola dari Taman Beji Samuan ini agar meningkatkan pengetahuan dari pemandu tentang banyak hal yang ada di tempat melukat ini. Pengelukatan Campuhan ada di sebelah kiri di sungai, jadi kita harus ke dalam sungai, nampak di sebelah kiri itu. Sebelum nanti terjun ke sungai untuk prosesi melukat, kita akan menghaturkan canang sari dan berdoa di beberapa titik sebelum sampai ke sungai. Saat ini kita sedang dalam perjalanan naik tangga sedikit untuk menuju ke pelinggih Ide Ratu Niang. Oke, ini langkah ketiga. Pelinggih Ide Ratu Niang berada di dalam gua. Di luarnya ini ada pelinggih kecil. Kita menghaturkan canang 1 kali di sini, kemudian masuk ke dalam gua, di mana di sana ada pelinggih Ide Ratu Niang. Kita juga menghaturkan canang 1. Di pelinggih Ide Ratu Niang kita juga berdoa memohon kelancaran semua proses melukat. Di dekatnya ada air terjun yang sedang dimatikan. Katanya sumber air terjun ini dari saluran air irigasi, jadi dianggap kotor sehingga aliran air ke air terjun ini ditutup. Ada rencana dari pengelola Taman Beji Samuan sebagai salah satu opsi untuk mengalirkan air sungai yang di bawah naik ke atas sehingga membentuk air terjun kembali. Setelah selesai di langkah ketiga di pelinggih Ide Ratu Niang, sekarang kita menuju mendekati sungai. Oh ya, tambahan informasi, kita ini jalan kaki tidak pakai sandal. Sandal kita lepas, kita taruh di atas, di dekat penyimpanan barang-barang bawaan. Oke, sekarang kita menyusuri jalan setapak. Ini jalan yang sudah dibeton. Nampak jalannya basah, namun demikian tidak licin ya, karena betonnya ini kan permukaan atasnya kasar, jadi tidak terasa licin. Sebelum turun menyentuh sungai, ada langkah keempat, yaitu kita menghaturkan canang sari di pelinggih pengelukatan Campuhan. Lanjut ke langkah kelima, yaitu menghaturkan canang sari persis di atas batu di atas sungai. Berdoa memohon kelancaran semua proses melukat. Setelahnya kita terjun ke sungai, namun karena ada orang lain di sungai, maka antri dulu. Inilah titik di mana melakukan pengelukatan Campuhan.
Sungguh pemandangan yang indah di daerah aliran sungai Yehpenet ini. Oke, kita semua sudah berendam di dalam air. Kedalaman air adalah setinggi pinggang. Arus di dalam sungai cukup kuat, jadi berhati-hati. Kita mulai langkah ke-6. Langkah ke-6 adalah berdoa sambil mencakupkan tangan ke atas, di atas kepala. Doanya masing-masing saja. Setelah itu dilanjut dengan ritual membasuh wajah sebanyak 3 kali, kemudian ke kepala 3 kali. Setelah itu lanjut dengan berendam sebanyak 3 kali sambil mencakupkan tangan ke atas di atas kepala. Berendam 3 kali maksudnya kepala sampai di dalam air, kemudian naik lagi, turun lagi sampai kepala di bawah air, ulangi sebanyak 3 kali. Begitulah ritual di pengelukatan campuhan. Barangkali ada pertanyaan tentang campuhan. Campuhan itu adalah pertemuan 2 buah sungai di satu tempat, dan di tempat inilah ada pertemuan 2 buah sungai. Namun, di manakah sungai yang satunya lagi? Sungai yang satunya lagi airnya berasal dari air terjun yang tadi dijelaskan di awal. Aliran air dari air terjun itu akan datang, kalau lihat dari gambar ini, akan datang di sebelah kiri. Air terjunnya sedang mati saat ini, sehingga tidak ada aliran air dari air terjun. Tampak di sebelah kiri ada batang bambu kecil, ada keluar air sedikit demi sedikit. Kita sudah selesai di pengelukatan campuhan, saatnya naik kembali ke atas. Kita ketemu dengan rombongan bule yang juga mau melukap. Saat kita datang di Taman Beji Samuan, suasananya cenderung sepi ya. Tidak ada yang menemani kita dari rombongan yang lain. Namun mulai di sini kita ketemu dengan rombongan-rombongan lain yang juga melukat di Taman Beji Samuan. Kita datang ke sini di hari Minggu tanggal 14 Juli 2024. Kita tiba di parkir sekitar jam setengah 3 sore. Kita sekarang berjalan balik ke tempat pertigaan tadi. Pertigaan yang ada tanda penunjuk jalan, yang ke kiri adalah ke pengelukatan Sudemale, ke kanan adalah pengelukatan campuhan. Setelah tiba kembali di pertigaan itu, kita akan mengarah ke arah pengelukatan Sudemale, di mana di sana ada banyak titik-titik pancuran mata air. Kawasan itu dikenal sebagai kawasan Beji Dalem. Katanya kalau kesini di hari raya, Purnama, Tilam, dan hari raya lainnya, maka biasanya akan lebih ramai. Oke guys, kita tiba di pertigaan tadi yang dimaksud. Lanjut jalan kaki terus untuk turun ke sungai kembali, ke pinggir sungai kembali. Kita akan menyusuri jalan-jalan kerikil, jalan-jalan berbatu besar di pinggir sungai. Nanti juga akan menyeberangi jembatan-jembatan bambu, ada 2 buah jembatan bambu, sampai nanti ketemu kawasan Beji Dalem. Di area Beji Dalem ada 5 titik pengelukatan, yaitu pengelukatan Sudemale, pengelukatan Dasemale, pengelukatan Ramut Sedane, pengelukatan Dasebayu, dan terakhir pengelukatan Siwe. Oke guys, beginilah suasana seperti trekking, jalan kaki di pinggir sungai, jalan kerikil, jalan tanah, jalan batu-batu besar menuju ke kawasan Beji Dalem. Barangkali perlu diperhatikan cuaca di atas ya, apakah mendung atau hujan deras di hulu sungai. Ini untuk sekedar berjaga-jaga agar tidak mendapatkan kiriman air yang tiba-tiba volumenya banyak. Namun jangan khawatir, saat ini di bulan Juli ini, barangkali juga di Agustus dan September, cuaca di Bali, di daerah pegunungan itu cenderung masih musim kemarau, jarang ada hujan-hujan lebat. Oke, yang tampil sekarang kita sedang melintasi jembatan bambu. Ada 2 buah jembatan bambu, ini yang pertama dan sekarang yang kedua. Tampak di kejauhan sana yang banyak orang yang ngumpul, itulah kawasan Beji Dalem. Di kawasan Beji Dalem ini ada 5 titik pengelukatan. Kita bahas satu demi satu. Bagian awal sebelum memulai pengelukatan di kawasan Beji Dalem ini sebagai bagian dari langkah ke-7. Kita menghaturkan canang sari ditandai tanda panah putih di Pelinggih Ide Betari Dalem. Lanjut langkah ke-8 menghaturkan canang sari di pengelukatan Sudemale ditandai tanda panah merah.
Mengaturkan canang sari ini harus selalu dilakukan di bagian awal sebelum melukat dengan airnya. Masih di pengelukatan Sudamala, lanjut dengan tata cara sebagai berikut. Membasuh ke muka 3 kali, ke kepala 3 kali, kumur-kumur 3 kali, dan minum 3 kali. Di pengelukatan Sudamala, airnya berasal dari mata air yang ditampung dalam kolam. Ambil airnya dengan pakai kau atau gayung dari bahan batok kelapa. Lanjut langkah ke-9 di pengelukatan Dasamala, ditandai panah biru. Di sini mengaturkan canang dulu, lalu melukat dengan air yang datang dari pancoran. Basuh ke muka 3 kali, ke kepala 3 kali, kumur-kumur 3 kali, dan minum 3 kali. Lanjut geser ke sebelah kanannya, langkah ke-10 pengelukatan rambut sedana, ditandai panah kuning. Di sini mengaturkan canang sari terlebih dahulu, lalu melukat dengan mata air yang ditampung dari kolam. Ambil air dengan kau, dibasuh ke muka 3 kali, ke kepala 3 kali, kumur-kumur 3 kali, dan minum 3 kali. Lanjut geser ke sebelah kanannya, langkah ke-11 pengelukatan Dasabayu. Di sini kita duduk membelakangi dinding tebing lalu berdoa sambil diguyur air dari mata air yang keluar dari tebing. Doanya sesuai masing-masing saja. Lanjut maju ke depan, langkah 12 ke pengelukatan Siwa. Di sini kita berdiri sambil berdoa di bawah guyuran pancoran air. Pancorannya tinggi sekali yang berasal dari mata air Pura Dalam Banjarjemeng. Puranya ada di atas. Itulah keseluruhan rangkaian melukat di kawasan Beji Dalam. Saatnya kita kembali naik ke atas. Dari kawasan Beji Dalam ini kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa semua mata airnya berasal dari dalam tebing. Sekarang kita menyusuri kembali jalan yang sama saat sewaktu kita mau ke kawasan Beji Dalam, dan dari sini kita bisa melihat angle atau view sebaliknya ya. Sekarang menaiki anak tangga. Waktu menuruni anak tangga barangkali tidak terlalu keluar tenaga yang banyak, namun sebaliknya saat naiklah perlu mengeluarkan lebih banyak tenaga. Anggota rombongan adalah anak-anak, jadi mereka perlu beristirahat dulu di sini untuk mengumpulkan tenaga kembali. Sambil menunggu mereka, kita lihat kolam melukat dari view yang lain. Kolam melukat ini adalah ikonnya dari tempat melukat di sini, ikon dari Taman Beji Samuan. Oke guys, kita sudah di kolam melukat. Langkah ke-13 kita mengaturkan canang sari yang ada di pelinggih sebelum masuk ke kolam. Ini kolam pengelukatan Saptersi. Setelahnya masuk ke kolam. Di kolam ada 7 pancoran mata air. Mata airnya keluar dari dalam tebing. Langkah ke-14 melukat di pancoran di dalam kolam pengelukatan Saptersi. Dimulai dengan pancoran yang ada paling dekat dengan pelinggih tadi. Sebelum melukat di pancoran, mengaturkan canang sari dulu di atas pancoran itu. Air dibasuh ke wajah 3 kali, ke kepala 3 kali, kumur-kumur 3 kali, dan diminum 3 kali. Jika sudah selesai di pancoran pertama, maka pindah ke pancoran kedua. Ulangi langkah-langkah yang tadi, mulai dari mengaturkan canang sari hingga urutan melukat dengan air pancoran, dan seterusnya hingga ke pancoran ke-7. Pancoran ke-7 letaknya paling ujung jauh. Pengelukatan di kolam ini atau pengelukatan Saptersi adalah langkah terakhir dari keseluruhan proses melukat di Taman Beji Samuan. Sangat senang rasanya dan plong bisa menyelesaikan semua rangkaian prosesi melukat di sini. Setelah keluar dari kolam, maka bisa ganti pakaian di ruang ganti, adanya di bagian bawah dari tanda panah merah ini. Sebelum pulang atau sebelum naik ke parkiran, kita lunas tirte dulu di pelinggih Ide Ratu Gede, berdoa sambil mengucapkan terima kasih sudah menyelesaikan keseluruhan urutan melukat. Oke guys, sekarang kita naik ke parkiran di atas. Demikianlah vlog urutan tata cara lengkap melukat di Taman Beji Samuan dengan full narasi dari awal hingga akhir kita pulang. Kita meninggalkan parkir sekitar jam 6 sore, sementara kita datang ke sini jam setengah 3 sore, berarti 3,5 jam kita ada di sini. Jalan untuk pulang berbeda dengan jalan waktu kita masuk ke sini, jadi akses masuk dan akses keluarnya dibedakan. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk mendukung perkembangan channel ini selalu dengan cara subscribe. Sampai jumpa pada vlog melukat berikutnya di tempat yang lain.